Bahasa kasih yang ketiga yaitu sentuhan fisik. Esensinya adalah kita mengekspresikan kasih kita kepada seseorang melalui sentuhan fisik. Dengan kita melakukan sentuhan fisik kepada orang itu. Nah, contohnya bisa bermacam-macam. Sekali lagi saya ingatkan, satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda-beda. Walaupun bahasa kasihnya sama, sentuhan fisik. Tapi buat si A, dia paling khusus, dia paling merasa dikasih kalau dilakukan perbuatan tertentu. Buat si B bisa berbeda. Buat si C bisa berbeda. Walaupun sama-sama sentuhan fisik. Tetapi ada kekhususan dari masing-masing orang. Kita harus perhatikan hal ini, saudara ya. Yang pertama, contoh pertama daripada bahasa kasih sentuhan fisik adalah dengan bergandengan tangan. Ya, kita menggandeng tangan atau kita berpelukan, membeluk bagian tubuh tertentu saat kita berjalan bersama dia. Ya, itu salah satu bentuk bahasa kasih sentuhan fisik. Yang kedua adalah kita memijat. Ya, memijat, bisa membelai, bisa menggaruk, atau meletakkan tangan di bahu dari orang itu atau di bagian tubuh tertentu dari orang tersebut. Ya, itu bisa merupakan bentuk dari bahasa kasih sentuhan fisik. Berikutnya adalah memeluk atau mencium. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari bahasa kasih sentuhan fisik. Dan yang berikutnya melakukan hubungan seks. Sekali lagi saya ingatkan, jangan mengeneralisir ya, bahwa bahasa kasih orang tertentu dengan orang lain katakan sama-sama sentuhan fisik tetapi punya kekhususan masing-masing. Kita perlu menggali lebih dalam untuk kita tidak mengeneralisir, saudara. Yang berikutnya adalah bahasa kasih yang keempat adalah pelayanan, ya. Dan bahasa Inggrisnya act of service, ya. Mengekspresikan kasih kita dengan memberikan diri kita untuk melayani, ya. Contoh-contoh dari bahasa kasih ini apa? Kita melayani untuk melakukan sesuatu bagi orang itu. Mungkin membuatkan dia kopi, membuatkan dia teh, membuatkan dia sarapan pagi. Apapun juga bentuk-bentuk bantuan yang kita atau pelayanan yang kita bisa lakukan untuk orang tersebut. Yang kedua, bentuknya juga bisa berupa kita menggantikan tanggung jawab orang itu di dalam melakukan tanggung jawabnya. Contoh misalnya, di rumah sudah berbagi tugas, katakan suami pergi ke kantor mencari uang, ya, mencari nafkah, istri di rumah mengurus rumah tangga, mencuci, menggosok dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan bahasa kasih sang istri adalah pelayanan, maka akan sangat menyentuh hati dari sang istri kalau suami sementara dia selesai pulang dari kantor, lalu kemudian dia menyediakan diri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya menjadi tanggung jawab dari si istri. Nah, waktu suami melakukan itu, sang istri akan merasa sangat dikasihi. Demikian juga sebaliknya. Misalkan, kalau sekarang sebaliknya sang suami yang bahasa kasihnya adalah pelayanan. Nah, kalau istri sementara dia selesai dari tugas-tugasnya, lalu kemudian dia menyediakan diri membantu pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab daripada sang suami. Sang suami yang bahasa kasihnya pelayanan akan merasa sangat dikasihi oleh istrinya. Berikutnya, saudaraku, yang terakhir, bahasa kasih terakhir adalah menerima hadiah. Ya, menerima hadiah di dalam bahasa Inggrisnya receiving gifts. Esensi dari bahasa kasih ini adalah mengekspresikan kasih dengan memberikan hadiah dalam bentuk barang atau memberikan hadiah dalam bentuk diri kita hadir di dalam saat-saat yang penting buat orang itu. Ada dua ya, saudara ya. Pertama, memberikan hadiah dalam bentuk barang. Yang berikutnya, memberikan hadiah dalam bentuk kehadiran kita pada saat-saat yang penting dari orang tersebut. Nah, bentuknya adalah bisa memberikan hadiah secara dalam bentuk barang, yaitu kita sesering mungkin memberikan hadiah kepada orang yang memiliki bahasa kasih hadiah itu. Ya,
tidak harus mahal, tetapi sesuatu yang mungkin kalau kita pergi ke luar kota atau ke luar negeri, kita bawakan oleh-oleh. Atau mungkin kita pergi di dalam kota saja, lalu kita ingat kita bawakan oleh-oleh yang kecil, yang sederhana, tetapi ini akan menjadi sangat berkesan buat orang yang memiliki bahasa kasih hadiah, karena dia merasa diperhatikan, dia merasa dikasihi oleh pemberian tersebut. Jadi bukan barangnya yang penting, tapi tindakannya yang akan menyentuh hatinya karena dia merasa dikasihi dengan tindakan memberikan hadiah itu. Nah, yang kedua adalah memberikan hadiah dalam bentuk kehadiran kita di saat-saat yang penting. Misalkan kalau ada seorang istri yang bahasa kasihnya hadiah, nah sementara istri ini harus periksa dokter dan mungkin dia merasa takut dalam pemeriksaan dokter ini, suami mengorbankan diri untuk tidak pergi ke kantor, padahal hari itu harusnya ada meeting yang penting di kantor. Tapi suami korbankan tidak pergi meeting di kantor dan lalu mendampingi istri pergi ke dokter karena dia tahu istrinya merasa cukup takut untuk melakukan pemeriksaan itu. Nah, kalau suami sampai mengorbankan meeting di kantornya untuk menyediakan diri mendampingi istri pergi ke kantor, kalau bahasa kasih istrinya adalah hadiah, maka istri itu akan merasa sangat dikasihi. Saudara, sekali lagi sebagai penutup, penting sekali kita memahami secara khusus bahasa kasih dari orang yang kita mau kasih itu. Ya, jangan mengeneralisir. Ya, kadang-kadang terjadi kesalahan pengeneralisiran. Ya, kalau bahasa kasih saat mengesankan, oh, udah ajak aja dia dinner di tempat yang mewah, pasti senang. Belum tentu, saudaraku. Masing-masing orang punya pemahaman yang berbeda, sekalipun bahasa kasih kelompoknya sama saat mengesankan. Ada orang-orang yang gak perlu diajak pergi dinner di tempat yang mewah, tapi diajak ngobrol, didengerin dengan penuh empati, dengan penuh perhatian, itu sudah merasa sangat dikasihi. Ya, jadi jangan mengeneralisir. Ada orang yang mengeneralisir kalau bahasa kasih sentuhan fisik, oh pasti tentang hubungan seks. Belum tentu. Ya, contoh istri saya bahasa kasih sentuhan fisik, tapi yang penting buat dia adalah kalau dia digandeng tangannya. Ya, digandeng tangannya saat jalan itu membuat dia merasa sangat dikasihi. Jadi antara satu dengan lain orang berbeda-beda. Jangan mengeneralisir. Kita perlu mencoba mencari secara khusus apa bahasa kasihnya dan kita melakukannya dengan konsisten, dengan sungguh-sungguh sehingga hubungan kita akan menjadi baik. Apapun juga yang kita mau capai akan bisa tercapai dengan lebih mudah melalui hubungan yang baik itu. Tuhan Yesus memberkati.